Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Harifan Arif SSMM selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro. Izin perkenalkan diri, nama saya Mila Tama Sugianto. Di sini saya sebagai selaku moderator presentasi kali ini. Di mana anggota saya ada anggota bernama Anissa Triapsari, Ainia Nafila Kansah, dan Siti Syaidah Syahla. Izinkan kami untuk presentasi hari ini dengan materi yaitu permintaan dan penawaran pada telur agen Bapak Nasution. Selanjutnya ada profil narasumber. Jadi narasumber kita itu bernama Bapak Ansan Nasution, berumur 44 tahun, yang berasal dari Sumatera Utara. Bapak Nasution ini memulai usahanya sejak 2016 sampai dengan sekarang. Untuk tokonya itu beralamat di Jembatan Kali Tempe, Gang Jambu nomor 72, RT 06, RW 04, Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, dengan kode pos 15146. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi, yaitu ada permintaan dan penawaran. Untuk pengertian yang A, untuk pengertian permintaan. Permintaan pada dasarnya adalah sebuah hipotesis yang menyatakan bahwa semakin rendahnya suatu harga barang, maka semakin tinggi permintaan terhadap barang tersebut. Jadi sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, semakin rendah pula permintaan terhadap barang itu. Permintaan individu atau masyarakat terhadap barang atau jasa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama itu ada harga barang. Jadi di sini itu harga barang sangat berpengaruh terhadap kuantitas yang diminta. Dejojo Dipuro 1991 menjelaskan bahwa hubungan antara permintaan dengan harga diatur oleh hukum permintaan. Perubahan harga barang atau jasa akan sangat berpengaruh untuk jumlah barang yang diminta. Kualitas permintaan akan menurun jika harga meningkat, dan sebaliknya akan meningkat jika harganya menurun. Dengan demikian, terdapat hubungan negatif antara kualitas yang diminta dengan harga barang tersebut. Yang selanjutnya ada pendapatan. Faktor pendapatan masyarakat mencerminkan kemampuan beli mereka. Tingkat pendapatan yang tinggi atau rendah akan sangat mempengaruhi kualitas atau kuantitas permintaan. Jika permintaan terhadap suatu barang menurun, ketika pendapatannya menurun, barang tersebut disebut barang normal. Ketika pendapatannya sangat meningkat, permintaan terhadap suatu barang tersebut juga akan sangat meningkat. Jadi, ada hubungan positif antara pendapatan dengan jumlah barang yang diminta. Yang ketiga, itu jumlah tanggungan. Jumlah tanggungan tersebut dalam sebuah keluarga juga mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang. Semakin banyak tanggungan, semakin tinggi pula permintaan barang tersebut. Karena setiap individu dalam keluarga berusaha memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, permintaan memiliki suatu hubungan positif dengan jumlah tanggungan. Oke, selanjutnya ada harga komoditi lain atau barang substitusi. Untuk dua barang yang saling menggantikan, jika harga salah satu barang naik, maka permintaan terhadap barang penggantinya akan meningkat. Efek substitusi terjadi ketika harga suatu barang naik, konsumen akan mencari barang lain dengan fungsi serupa, namun dengan harga yang lebih murah. Oleh karena itu, harga barang substitusi memiliki dampak positif terhadap permintaan suatu barang. Penawaran diartikan sebagai jumlah barang yang tersedia di pasar pada berbagai tingkat harga. Hukum penawaran menjelaskan hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan. Hukum ini menunjukkan bahwa jika barang harga meningkat, penjualan cenderung menawarkan lebih banyak barang, dan sebaliknya jika harga turun.
Oke, yang selanjutnya ada penawaran. Penawaran diartikan sebagai kuantitas barang-barang yang ditawarkan di pasar pada berbagai tingkat harga. Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga sesuatu barang dan jumlah barang yang tersebut yang ditawarkan para penjual. Dalam hukum ini dinyatakan bagaimana keinginan para penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya tinggi dan bagaimana pula keinginan untuk menawarkan barangnya tersebut apabila harganya rendah. Banyak faktor yang mempengaruhi berapa jumlah yang ditawarkan oleh pedagang sebagai faktor pelaku penawaran. Telur ayam ras diantaranya yaitu A. Harga beli pedagang. Naik atau turunnya harga barang atau jasa akan mempengaruhi banyak sedikitnya terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Kuantitas akan meningkat ketika harganya meningkat dan kuantitas yang diminta menurun ketika harganya menurun. Dapat dikatakan bahwa kuantitas barang diminta berhubungan positif dengan harga. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan penawaran. Yang permintaan penawaran itu ada biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah total biaya yang dikeluarkan pedagang untuk menjual barang-barang yang akan dijual ke pasar. Yang ketiga itu atau yang C itu ada keuntungan. Pedagang dianggap selalu bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan. Artinya, pedagang selalu memilih tingkat output yang dapat memberikan keuntungan yang maksimum. Keuntungan diperoleh dari total penerimaan dikurangi total biaya yang dikeluarkan pedagang. Kedua itu saya akan membahas tentang pembahasan tentang tabel harga, permintaan, dan penawaran harga telur Bapak Nasution selaku pemilik toko telur atau agen telur. Jadi, harga dan jumlah telur yang diperjualbelikan itu adalah barang diperjualbelikan ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Yang kedua itu keadaan pasar dikatakan ada dalam keadaan seimbang atau bisa disebut dengan equilibrium bisa bila jumlah barang yang ditawarkan penjual pada suatu tingkat harga tertentu sama dengan jumlah barang yang diminta konsumen atau barang bisa dibilang habis di pasar terjual. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan tabel yang ada di PPT. Bapak Nasution ini menjelaskan tentang harga telur di agennya seharga 27.000 pada kolom pertama. Nah, Bapak Nasution ini merasa permintaan pada harga telur tidak menurun sebab telur menjadi bahan pokok untuk banyak orang khususnya masyarakat Indonesia. Beberapa alasan permintaan telur stabil atau bahkan meningkat yaitu sebagai kebutuhan gizi. Telur adalah sumber protein yang tinggi, vitamin dan mineral yang penting untuk kesehatan tubuh. Alasan keduanya yaitu telur harganya terjangkau. Telur umumnya lebih terjangkau dibandingkan dengan sumber protein lainnya seperti daging atau ikan. Nah, yang terakhir itu tingginya populasi dan peningkatan kebutuhan pangan dengan populasi manusia yang selalu bertambah, kebutuhan akan bahan makanan pokok juga meningkat. Lalu pada tabel kolom kedua, ketika harga telur per kilo 25.000, Bapak Nasution merasa permintaan dan penawaran sesuai dengan harga pada telur. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ini disebut dengan equilibrium dan pada tabel terakhir ketika harga telur mengalami penurunan yaitu 24.000, Bapak Nasution ini menjelaskan kalau permintaan begitu meningkat karena harga telur yang turun. Hasil penjelasan ini kami tanyakan kepada Bapak Nasution selama 3 bulan terakhir. Nah, kesimpulannya itu permintaan jika harga telur turun, maka permintaan akan meningkat karena banyak konsumen yang mampu membelinya, dan jika harga telur naik, maka konsumen tetap membelinya karena telur adalah kebutuhan pokok. Nah, penawaran telur akan meningkat jika permintaan menurun karena produsen lebih termotivasi untuk memproduksi lebih banyak. Namun jika penawaran telur menurun, maka permintaan akan meningkat. Nah, sarannya bagi pemerintah diharapkan untuk menjaga stabilitas pendistribusian telur, karena jika distribusi telur
terus dalam keadaan stabil, maka diperkirakan harga telur ayam akan turun atau stabil di saat hari-hari besar dan akan meningkatkan permintaan jumlah telur. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga hasil presentasi kami membuahkan ilmu yang baru kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.